Tadi semua. Maka kalau Abah sholat itu lebih berfokus kepada yang ayat wadkur rabbaka fi nafsika. Lebih tadi menyambungkan, menekuk lidah, merapatkan gigi adalah menghadirkan Allah la hayyun la ilmun. Itu lebih. Kalau menurut Abah lebih sholat daripada yang sholat konvensional. Terhubung terus ya Pak? Nah iya. Kan sekarang ini sholatnya tadi Allah ada di waktu duhur. Tapi habis duhur ke asar, Allahnya nggak tahu kemana dulu kan gitu. Ada lagi waktu asar, jadi semua nggak tahu waktu duhur ke asar mungkin Allahnya mancing dulu kali kan gitu. Sebetulnya seharusnya, baru saya ngobrol sama mereka, kan perintah sholat lagi adalah pilun amrinnya adalah akim adalah akoma yukimi akumatan itu bimana mutaadi, bukan pilun amrinnya adalah koma yakumu kiaman. Buat apa kamu berdiri tapi tidak sholat? Sama hari ini banyak orang yang iftar puasa tapi iftar. Dia nahan makan perut dan semua. Tapi hanya puasa ular tadi semua. Maka habis lebaran balik lagi jadi ular tadi semua. Ya. Inilah Nabi sudah berkata dalam kitab Sirul Asrar dan Sabul Qadir sudah menyebutkan tentang sholat syariat hakikat. Saum syariat hakikat. Haji syariat hakikat. Nah kalau bicara syariat tentu setiap zaman akan berbeda Mas Yana. Tapi hakikatnya sama nggak? Sama. Itulah yang harus dipegang. Yang tidak berubah itu hakikat. Karena syariat itu adalah hanya ibaratkan adalah cara. Thariqat itu adalah jalan. Hakikat itu tujuan masalahnya. Maka sekarang banyak orang ribut tentang cara. Tapi nggak nyampe tujuan. Tadi semua. Sebetulnya. Maka ada dua bagian dari makhluk ini batin dan dohir. Maka bagian yang dohir ini adalah tagoyur Mas Hendra. Mas Hendra aja dulu pernah ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang ada jadi YouTuber. Nanti jadi kakek-kakek nih. Kalau sampai. Kalau sampai. Betul Pak. Ya, hanya diadakan, ditiadakan. Tapi yang sebenarnya Mas Hendra tetap ada kok. Berarti itu yang harus dipegang. Karena yang tubuh ini ada dan tidak ada. Tadi semua. Maka kita tidak bisa. Mas Hendra sekarang makan bayi sun. Bayi buat bayi. Kan enggak. Sekarang pengennya rendang kan gitu tadi semua. Itulah hak tentang dohir yang terus berubah. Tapi tentang batin yang tidak pernah berubah. Itulah Nabi Muhammad pernah berkata. Yahudi menjadi 71 golongan. Semua neraka kecuali satu. Yang kembali ke yang dalam tadi hakikat. Nasrani kepada jadi 72 golongan. Semua ke neraka kecuali yang satu. Islam menjadi 73 golongan. Masuk neraka kecuali yang mana yang satu itu. Back to Allah tuh tauhid tuh hakikat. Katanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu. Tapi terus royoan gitu ya. Royoan. Nah itu. Jamaah di dalam berebut. Inilah makanya hari ini harus kita bangkit tadi semua. Jangan nunggu Kim Jong Un ngebom dulu dah. Waduh. Kata Abah kepada orang-orang NU siapapun kalian pondok dimanapun inilah waktunya kalian bangkit. Kalau tidak terlambat sudah. Terlambat sudah. Bangkit bikin dapur MBG. Banyak yang keracunan tapi. Ada beberapa pertanyaan dong untuk closing mungkin barangkali teman-teman biar merasa tersampaikan gitu pertanyaannya. Ini pertanyaan dari teman-teman Abah. Ya. Jika Al-Quran disebut sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, mengapa tata cara sholat tidak dijelaskan secara rinci di dalamnya, dan bagaimana dampaknya terhadap sistem kehidupan global jika seluruh manusia menerapkannya? Nah itulah kenapa saya bilang tadi dalam bab sholat Nabi Muhammad itu tidak mencontohkan sholat semacam itulah kehebatannya. Karena kalau seandainya dibikin praktek semacam itu, akhirnya sekarang manusia yang nggak sholat semacam itu dianggap kafir. Tuh sebenarnya. Orang suka salah. Sebetulnya Nabi Muhammad itu memang sengaja nggak mencontohkan sebagaimana sih sholat itu. Sampai kata beliau, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tadi. Ada yang bilang, kan buktinya Nabi bengkak. Bukan sholat itu yang bengkak itu. Duduk. Tadi semua. Dan kalau makanya sebenarnya kalau kita memahami Al-Quran ada syara'ah, ada mansakan. Sebetulnya kalau menurut Abah adalah pada saat kembali kepada kesadaran sebenarnya yang ada Allah, yang hidup Allah, napas ini adalah kembali pada Allah, maka apapun cara orang sholat. Jadi kalau dibikin kebenaran sholat itu seperti kita hari ini, dan itu pun tanya tadi verifikasi nggak ada sampai Abah bikin sayembara.
Karena bukan Abah kebencian, justru Abah ingin manusia itu melakukan sesuatu dengan dasar gitu loh. Betul. Bukan hanya karena dogma dan doktrin sholat itu benar begini. Buktinya 5 imam beda-beda. Tadi semua. Tadi saya telepon Kiai tadi semua. Barusan yang Kiai MUI itu kan saya ngobrol. Kalau itu sholat Nabi Muhammad semacam itu. Kenapa Imam Ja'far As-Shadiq begitu, Imam Hanafi begitu, Imam Maliki begini, Imam Ghazali, Imam Hambali begini. Iya. Karena tadi Nabi Muhammad tidak mau sholat itu dibikin satu. Karena nanti sama aja kayak haji. Kalau haji itu ke Mekah, kenapa Allah perintahnya manusia? Sementara ada dalil orang kafir nggak boleh datang ke Mekah. Nah itu. Kan Tapi itu. boleh bisnis di sana ya. Tapi boleh bisnis di sana ya. Buktinya sekarang hotel dipegang kafir kok. Bener ya. Oh iya. Saya Sedangkan tahu. kita yang menyumbang devisa terbanyak di sana nggak dikasih apa-apa. Iya. Bahkan kita itu maaf ya. Itulah saya sering protes dulu waktu saya masih kafir. Masih pembimbing haji gitu kan tadi semua. Saya sering protes. Karena saya itu bilang. Kenapa kita hajinya lebih mahal dari Malaysia. Tapi pada saat di Mina itu. Kita itu lebih jauh dari Masjid Al tadi semua. Kita itu di ring luar. Di Arafah ring luar. Tapi Malaysia lebih baik. Dia lebih murah. Padahal. Karena tadi. Banyak tadi. Permainan. Di dalam hajinya kita itu. Tadi semua. Oke. Berarti bisa dibilang. Jadi intinya dalam sholat itu. Kalau menurut Abah adalah. Semuanya adalah. Siapapun yang melakukannya. Apapun yang dilakukannya. Selama dia sadar pada sang hidup. Sholat. Silahkan. Bahkan Abah bilang tadi, bertanggung jawab pada Allah. Tuh, kalau Abah tuh suruh jaminan lu. Siksa kubur, kasih gua. Neraka, kasih gua. Tuh. Tadi, sadari hidup Tuhan. Rasakan cinta Tuhan. Insya Allah, kalau salah, kasih saya lagi. Coba. Karena kalau bagi Abah ada isbatul yakin, gak ada keraguan. La roiba fihi. Tentang Tuhan. Tadi semua. Maka tadi kata Abah. Tadi juga sama ngobrol dengan tentang kasabat. Laha makasabat wa alaiha Kasabat. Kenapa yang satu pakai kasabah, yang satu pakai iktasabah? Itu aja hanya orang yang tidak sadar, yang takut pada Tuhan dengan neraka, dengan siksa kubur. Kasabah dengan iktasabah. Wajan fa'ala dengan ifta'ala. Yang satu menghasilkan asobah, yang satu. Untuk dosa itu, untuk neraka itu harus ijtihada. Berjuang untuk dosa. Saking... Bagaimana kita melawan Allah yang sudah menjadikan kamu calon surga. Kamu ingin ke neraka gitu. Harus berjuang gak? Berjuang. Maka betapa anehnya orang takut ke neraka. Dengan bahasa laha maka sabat wa alaya makta sabat. Kata Allah, hei manusia. Kamu tuh untuk neraka harus berjuang sungguh-sungguh lu. Untuk melawan menciptakan dosa itu. Kenapa? Karena setiap kamu sadar aku, kepala aku tuh 70, 700. Bahkan tak terhingga cintaku padamu. Terus di mana Allah akan menyiksa kita? Itulah ya Abah jaminan. Kalau dikubur itu dikasih gua. Kalau di sana itu kalian neraka, well jahanam, kasih gua lah semua dah. Apa-apa dah. Siap. Karena sayalah. Aku yang aku sejati. Aku kenal diriku. Hanya ada akulah yang aku itu. Oke. Tapi statement Abah yang paling menggetarkan itu adalah tentang itu menjadi haji tanpa berhaji. Dan itu mendorong orang untuk peduli kanan kiri. Benar. Oh itu tuh. Ini semoga teman-teman menyaksikan dan sadar ya Mas ya. Dengan apa yang disampaikan dan anugerah untuk bangsa ini. Karena baru biar gak dibodohin terus satu gitu. orang yang berani ngomong Betul. kayak gini dengan vulgar gitu loh. Kata saya bahkan ke Kiai kemarin yang hadir dari orang tadi semua. Kalau kalian menganggap haji itu harus ke sana. Dan saya siap menanggung dosanya di hadapan Tuhan kamu dan Tuhan saya. Coba sekarang rubah cara kamu. Kasih uang. Kan sebetulnya sholat pun sama Mas Hendra. Cuma kan istilah saya kenapa? Sholat itu assalamualaikum ke kanan. Warahmat wabah. Harusnya. Kamu harus selamat dan memberikan keselamatan di kananmu. Memberikan rahmat kasih sayang. Dan keberkahan. Makanya min asari sujud itu setelah sholat itu sodakoh nggak ke kananmu ke kirimu. Karena selalu Tuhan itu bicaranya adalah. Makanya kenapa? Semua agama, maaf termasuk Surawi saya kata Abah juga. Kenapa benderanya begini? Satu vertikal, satu horizontal. Tidak ada vertikal tanpa horizontal. Tidak ada ibadah kepada Allah tanpa ibadah pada manusia. Benar. Termasuk juga kenapa Isa dikaitkan dengan salib. Karena satu vertikal, satu horizontal. Quran pun begitu. Makanya dalam perintah sholat itu dengan
Tidak ada, kata Nabi, la sholata liman la zakatalah. Tidak ada sholatmu tanpa kamu berbuat sosial. Sebenarnya. Jadi apa sholatmu itu? Mantap. Apa puasamu itu? Apa hajimu itu? Maka kata Abah, kalau seandainya saya minta sekarang Pak Nazarudin,